Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Setelah 30 menit perjalanan karena sedikit macet, kini mereka sudah sampai di kediaman orang tua Gavin. "Assalamualaikum," ujar mereka saat memasuki rumah. "Waalaikumsalam," jawab kedua orang tua Gavin yang sedang bersantai di depan TV. "Wah, ada mantu kesayangan mamah nih," ujar mamahnya. "Mamah, apa kabar?" ujar Raisa. "Baik sayang, kamu gimana sama baby kabarnya?" jawab mamah. "Kita juga baik mah," jawab Raisa. "Aku gak ditanya nih," ujar Gavin. "Gak perlu kamu mah, pasti baik-baik aja, lihat aja badannya aja lebih berisi," jawab mamahnya membuat Gavin memutar bola matanya malas. "Ayo sayang duduk, mamah kangen BGT sama kamu," ujar mamah sambil mengajak menantunya duduk membiarkan Gavin berdiri. "Cek kebiasaan," ujar Gavin, kemudian dia pun ikut duduk di samping papahnya karena istri tercintanya sedang dipeluk-peluk oleh sang mamah. Inilah yang membuatnya malas berkunjung ke rumah orang tuanya, pasti dia tidak akan kebagian berduaan dengan sang istri. "Tumben kalian berkunjung sore gini, mau nginep?" tanya sang papa. "Kita abis dari rumah bunda," istri Gavin mau makan soto buatan bundanya, tapi ternyata dia mau makannya di rumah mamah sambil disuapin papa. "Ya udah kita kesini," jawab Gavin. "Oh alah ngidam toh," jawab papahnya. Bunda buatin banyak nih, titip salam juga buat mamah papa," ujar Raisa. "Ya udah sekarang kita makan aja sekalian," ujar sang mamah. "Aku mau disuapin papa," ujar Raisa. "Iya sayang, ayo papa suapin," jawab papahnya. Kemudian mereka berdua berjalan lebih dulu ke meja makan meninggalkan mamah dan suaminya di ruang depan dengan Gavin yang memasang ekspresi malas ditinggalkan istrinya, sedangkan sang mamah hanya tersenyum melihat tingkah menantunya itu, jadi gak sabar menanti kelahiran cucunya. Tak mau berlama-lama mereka pun menyusul keduanya menuju ruang makan. Dan kini mereka sedang makan dengan Raisa yang sedang disuapi papahnya. "Elah Vin, biasa aja deh mukanya, sekali-kali juga papa suapin istri kamu," ujar sang mamah saat menyadari raut muka sang anak yang masam sambil melihat kerah istrinya yang setia disuapi oleh suaminya. "Tahu cemburuan BGT," sahut sang papa. "Ish, yang udah napa masa akunya gak disuapin," ujarnya protes karena setiap makan pasti dia selalu disuapi oleh sang istri. "Gak mau, aku masih pengen disuapin sama papa," jawab Raisa yang kembali fokus makan. "Manja BGT," sahut sang mamah. Sedangkan Gavin hanya menghela nafas dan melanjutkan makannya. Oke, malam ini dia harus makan sendiri tanpa disuapi istri tercintanya. Dan mereka semua pun melanjutkan makan dalam keadaan hening. Setelah selesai makan, kini mereka sedang berkumpul di ruang tengah. Gavin bersyukur karena istrinya lebih memilih memeluk dirinya daripada sang mamah yang sedari tadi membujuk sang menantu untuk memeluknya, namun Raisa sedang dalam mode manja kepada sang suami dengan memintanya untuk mengelus perutnya yang katanya kekenyangan itu. "Gimana tadi kamu abis check up kan sayang? Apa udah dilihat jenis kelaminnya?" ujar sang mamah bertanya. "Dia baik-baik aja mah, tapi gak mau ngasih tahu jenis kelaminnya, diumpetin," jawab Raisa membuat sang mamah terkekeh lucu karena dia memasang wajah cemberut. "Mungkin dia mau ngasih kejutan buat kalian," ujar mamahnya lagi. "Iya mah," jawab Raisa. "Gimana Vin, perusahaan lancar kan?" tanya sang papa. "Alhamdulillah lancar pah," jawab Gavin dan hanya diangguki sang papa dan mereka pun lanjut mengobrol, namun ternyata Raisa tertidur di pelukan sang suami sambil dielus perutnya. "Istri kamu tidur, masuk kamar gi istirahat, udah malam juga," ujar sang mamah. "Lah iya pantes diem aja." "Ya udah mah pah, aku ke kamar ya," ujar Gavin yang disetujui kedua orang tuanya. Kemudian dia pun membawa Raisa ke kamarnya dengan menggendongnya.
Kini mereka sudah berada di dalam kamar. Setelah selesai bersih-bersih, Gavin pun ikut berbaring di samping sang istri sambil mengelus perutnya, yaitu sudah menjadi kebiasaannya mengelus perut sang istri, apalagi saat mau tidur dia juga tidak bisa tidur kalau tidak mengelus perut istrinya itu. Begitupun sebaliknya dengan Raisa, tak lama dia pun ikut menyusul sang istri ke lama mimpi. Hahaha. Jam menunjukkan pukul 2 dan Raisa terbangun karena merasa sangat lapar, namun tiba-tiba rasa mual kembali menyerangnya dan dia pun langsung berjalan menuju wastafel. Huek huek huek. Mendengar suara orang muntah, Gavin pun terbangun dan benar saja ternyata tidak ada sang istri di sampingnya dan dia pun langsung bangun menghampiri istrinya yang masih muntah-muntah. Huek huek. Sayang, kamu kenapa? Tanyanya sambil memijit tengkuk istrinya. Gak tahu, tiba-tiba mual lagi. Huek, jawabnya. Memang dia kadang masih suka mual walaupun tidak sering. Setelah dirasa tidak mual lagi, dia pun membersihkan mulutnya, namun karena merasa sangat lemas dia pun langsung memeluk suami dengan mengalungkan tangannya di leher sang suami. Dengan senang hati Gavin pun membalas pelukannya. Mau tidur lagi? Ujar Gavin saat istrinya hanya diam saja. Mau rujak? Jawabnya. Gak boleh, kamu aja abis muntah dan ini masih jam 2, gak baik makan rujak, jawab Gavin. Tapi aku mau rujak, ujarnya, sedangkan Gavin bingung harus gimana. Tapi ini masih pagi, yang gak baik, ujarnya. Tetapi aku mau rujak. Wah hiks, kamu jahat, ujarnya yang tiba-tiba nagis, sedangkan Gavin gelapan karena istrinya malah menangis. Ya udah, jangan nagis dulu, aku tanya mamah dulu deh, boleh ngaknya ya, ujar Gavin menenangkan sang istri. His, jawabnya. Kemudian Gavin menggendongnya dan menidurkannya di kasur, kemudian mengambil ponselnya menghubungi mamahnya. Biarlah mau mamahnya sedang tidur juga daripada dia bingung. Tak lama teleponnya diangkat dan setelah mendengar jawaban sang mamah yang ternyata GPP, turutin aja namanya juga ngidam, mau jam berapapun yang penting dia harus siap-siap nyarinya. Ya udah, aku nyari dulu rujaknya ya, kamu tunggu dulu ya, ujar Gavin yang disetujui sang istri. Kemudian dia pun pergi keluar untuk mencari penjual rujak yang masih buka jam segini. Setelah hampir 20 menit mencari dan untungnya di pertigaan depan gang ada yang jual rujak yang kebetulan sisa satu, dan setelah mendapatkannya Gavin pun langsung pulang dan kini dia baru saja memasuki kamar ternyata istrinya itu sedang tidur dan dia pun menghampirinya. Sayang, bangun yuk, rujaknya udah aku beliin nih, ujar Gavin berusaha membangunkan sang istri. Yuk ngantuk mas, besok aja, jawabnya. Ya udah, kamu tidur lagi aja, ujar Gavin. Oke sabar Vin, begitulah ngadepin orang ngidam, udah capek-capek nyari giliran dapet udah KGK kepengen. Tak mau berlama-berlama Gavin pun langsung bersih-bersih dan menyusul sang istri ke alam mimpi karena masih jam 2 lewat. Hari terus berlalu. Bulan pun terus berganti, tak terasa kini usia kehamilan Raisa sudah memasuki bulan ke-9 tahap akhir, di mana sebentar lagi mereka akan menanti kehadiran sang buah hati lahir ke dunia ini. Selama itu pula mereka menghadapi segalanya bersama, dari mulai ngidam Raisa yang selalu aneh-aneh tetapi selalu Gavin berikan selagi dia sanggup. Kini mereka sedang bersantai di depan TV. Semenjak usia kehamilannya bertambah, Raisa menjadi lebih malas bergerak dengan perut besarnya. Begitupun Gavin yang begitu posesif melarangnya melakukan ini itu dan lebih menyuruhnya untuk diam saja karena tidak tega. Melihat Raisa jalan yang kadang kesusahan pun dia tidak tega, dan untuk pekerjaan dia memilih mengerjakannya di rumah karena takut istrinya tiba-tiba lahiran karena prediksi dokter di minggu ini. Yang kamu gak pengen apa-apa? Ujar Gavin bertanya karena sedari tadi Raisa hanya diam saja bahkan tidak makan cemilan seperti biasa. Ngak, mau perut aku lagi gak enak, jawabnya. Ya dari semalam dia mengeluh perutnya mulas dan tidak enak. Gavin berpikir dia akan melahirkan namun Raisa bilang tidak. Tak lama Raisa mengaduh perutnya mulas lebih parah dari semalam dan sepertinya memang dia akan lahiran sekarang. Mas, perut aku sakit banget, ujarnya sambil meringis dan memegang perutnya. Hah, kamu kenapa? Ujar Gavin bertanya. Kiknya aku mau lahiran deh mas, jawabnya. Ya udah lahiran aja yang, ayo cepet,
ujarnya dengan bodoh. Mana bisa lahiran di situ Gavin. Ya bawa aku ke rumah sakit lah mas. Kamu gimana sih, ayo cepet, ujarnya sedikit kesal karena suaminya terlalu lemot. Hah iya rumah sakit ayo yang, ujarnya yang langsung berjalan ke arah pintu. Ah bodoh bantuin aku lah mas, ujarnya berteriak saat suaminya malah berjalan keluar tanpa membawanya. Tak lama Gavin pun datang balik lagi. Ah iya lupa yang ketinggalan ayo, ujarnya saat balik lagi dan langsung menggendong Raisa ke dalam mobil menuju rumah sakit. Kini mereka sedang dalam perjalanan menuju rumah sakit. Mas ayo cepetan ujarnya sambil menjambak rambut suaminya. Iya yang tahan bentar lagi nyampe. Ah lepasin rambut aku yang susah nih nyetirnya. Kamu jambak aja nih bantal, jawabnya sambil memberikan bantal kecil kepada sang istri dan Raisa pun langsung meremas bantal tersebut dan melepaskan jambakannya di rambut sang suami. Setelah dirasa istrinya tidak menjambaknya lagi, Gavin pun mulai fokus melajukan mobil dengan kecepatan yang lumayan cepat agar segera sampai di rumah sakit karena tidak tega melihat sang istri yang sangat kesakitan. Kini mereka sudah sampai di rumah sakit dan Raisa langsung diperiksa oleh dokter sedangkan Gavin menunggu terlebih dahulu di luar sambil mengabari orang tuanya dan mertuanya bahwa Raisa akan melahirkan sekarang. Tak lama datanglah kedua orang tuanya beserta mertuanya dengan sangat panik. Gavin gimana nak, Raisa udah lahirannya, tanya bundanya. Belum bun, masih diperiksa sama dokternya, jawabnya. Gimana bun mah, Gavin takut, ujar Gavin. Kamu tenang aja menantu mamah kuat, jawab mamahnya. Iya sayang Ika pasti bisa kok demi buah hati kalian, ujar bundanya. Tak lama dokter pun keluar dari ruangan tempat Raisa diperiksa. Gimana dok istri saya? Tanya Gavin saat melihat dokter sudah keluar. Kita masih harus nunggu pembukaannya lengkap. Untuk sementara waktu kalian bisa menemui Bu Raisa terlebih dahulu sebelum waktu lahirannya tiba, jawab sang dokter dan mereka pun langsung masuk ke dalam. Sayang, ujar bundanya menghampiri Raisa. Bunda maafin Ika ya kalau selama ini Ika banyak salah sama bunda, ternyata seperti ini perjuangan yang sudah bunda lakukan untuk melahirkan Ika Hicks, ujarnya sambil memegang tangan sang bunda. Udah ya kamu gak perlu minta maaf, bunda pasti akan selalu memaafkannya. Sekarang kamu fokus aja sama anak kamu ya, kamu harus semangat biar cepet ketemu sama babynya ya, jawab sang bunda yang diangguki Raisa. Sayang, ujar mamahnya. Mamah maafin Raisa kalau ada salah dan makasih udah mau berjuang buat melahirkan pangeran yang udah sabar menghadapi sikap Ika selama ini, ujarnya sambil menatap suaminya sebentar yang kini ikut menangis. Iya kamu GK perlu minta maaf dan itu udah menjadi kewajiban bunda buat berjuang melahirkan Gavin, kini sekarang giliran kamu yang berjuang ya nak biar bisa cepet ketemu sama anak kalian, jawab mamahnya yang diangguki Raisa karena dia sedang menahan rasa sakit. Seau bunda, ujarnya saat kembali merasakan rasa sakit. Tete tahan ya sayang, ujar sang bunda menenangkan karena tidak tahan melihat istrinya kesakitan. Gavin pun mendekati sang istri dan memeluknya. Yang Hicks, ujarnya sambil memeluk sang istri. Mas kok nangis malu ih sama bunda sama mamah, ujar Raisa sambil membalas pelukan suaminya sedangkan kedua orang tuanya tersenyum melihat kelakuan Gavin yang sepertinya sangat menyayangi istrinya itu. Sakit ya, maaf ya yang sini aku usapin perutnya, ujar Gavin yang langsung melepaskan pelukannya dan mengelus perut istrinya supaya meringankan rasa sakitnya. Namun tak lama Raisa pun mengalami sakit yang lebih dahsyat dan kedua orang tuanya merasa kalau Raisa sudah saatnya melahirkan dan mereka pun memanggil dokter sedangkan Gavin sibuk menenangkan istrinya yang tampak sangat kesakitan. Dan benar saja saat dokter masuk dan memeriksanya ternyata sudah waktunya Raisa untuk melahirkan dan kedua orang tuanya pun menunggu di luar sedangkan Gavin menemani istrinya di dalam. Ayo sayang kamu pasti bisa demi jagoan kita, ujar Gavin sambil menciumi kening sang istri dan membantu mengelap keringatnya. Sakit mas jawabnya.
Iya sayang, aku tahu kamu boleh jambak aku biar kamu bisa berbagi sedikit sakitnya sama aku, ujar Gavin dan Raisa pun langsung menjambaknya dan tak memikirkan apakah rambut suaminya rontok atau tidak. Ayo ibu semangat dikit lagi babynya keluar, ujar sang dokter memberi arahan. Tak lama suara bayi menangis pun terdengar nyaring di ruangan tersebut. Oek oek oek. Mendengar tangisan anaknya membuat Gavin tersenyum dan menangis haru sambil menciumi wajah istrinya sedangkan Raisa sedang mengatur nafasnya. Yang kamu berhasil, makasih sayang, ujarnya sedangkan Raisa hanya tersenyum karena masih kelelahan. Tak lama dokter pun menyerahkan anaknya. Selamat bapak ibu, bayinya laki-laki dalam keadaan sehat tanpa kekurangan sedikit pun, ujar sang dokter dan langsung menaruh bayi tersebut di dada sang ibu. Hai sayang, ini bunda, ujar Raisa. Welcome to the world baby boy. Dan ini ayah sayang, ujar Gavin sambil mencium anaknya kemudian mencium kening sang istri. Lengkap sudah kebahagiaannya Gavin dan Raisa saat ini dengan kehadiran malaikat kecil di dalam rumah tangganya. Setelah dibersihkan kini Raisa sudah dipindahkan ke kamar VIP dan sekarang semuanya sudah berkumpul keluarganya beserta Rian. Ya ampun cucu oma ganteng BGT si sayang, ujar bundanya Raisa yang saat ini sedang mengegendong cucunya. Iya jeng ganteng banget cucu kita, sahut mamahnya Gavin. Iyalah jelas produk Gavin gak bakal gagal, jawab Gavin bangga yang kini sedang duduk di samping istrinya sambil terus memeluk istrinya. Halah gitu doang bangga, sahut mamahnya. Jelas dong mah buktinya lihat aja, ujar Gavin membuat mamahnya memutar bola matanya malas. Jeng saya mau gendong dong, ujar mamahnya Gavin dan Bunda Rita pun langsung menyerahkan cucu kepada besannya itu. Udah kali Vin dipelukin mulu dari tadi, sahut papahnya Gavin. Biarin aku kan kangen sebelum nanti aku kalah sama anak Gavin, jawabnya membuat yang lain terkekeh. Selamat ya cie adek abang udah jadi bunda, ujar Rian. Hehe iya makasih abang, kapan nih nyusul, betah banget ngejomblo, jawab Raisa sambil menggoda abangnya. Tahu nih abang kamu betah BGT sendiri, sahut bundanya. Iya nanti abang nyusul lagi diusahain nih, jawabnya. Kemudian pintu terbuka menampilkan kedua sahabat Raisa beserta Adit. Ah selamat kalau udah jadi bunda sekarang gua seneng BGT, ujar Sania. Makasih San, hehe kapan nih nyusul, jawab Raisa. Hehe doain aja ya, jawab Sania. Selamat kak, gua seneng banget, jadi gimana ponakan kita cewek apa cowok, ujar Rena bertanya. Iya makasih cowok onti, jawab Raisa kemudian mereka menghampiri anaknya yang kini sedang digendong mertuanya. Selamat bro, BTW nempel mulu lo, ujar Adit. Iyalah gua lagi manja-manjaan dulu sama bini sebelum nanti anak gua yang manja ama dia, jawab Gavin. Cek iyain ajalah, ujar Adit kemudian duduk di sofa di sebelah Rian. Ya ampun ganteng BGT si kamu dek, ujar Sania. Iya kak jadi pengen gua culik deh kalau gini, sahut Rena. Enak aja lo bikin sana, jawab Gavin. Hehe canda kali kak, sensi bener kak laki lo, ujar Rena. Hoh heran gua juga, jawab Raisa. Yang, ujar Gavin manja dan Raisa pun langsung memeluk suaminya dan mengelus rambutnya sedangkan Gavin menyembunyikan kepalanya di ceruk leher sang istri. Manja, ujar Rian membuat yang lain menoleh ke arahnya termasuk Rena yang kaget. Loh Bang Rian, ujar Rena yang baru menyadari kehadiran Rian karena sedari tadi heboh dengan anaknya Raisa. Jawabnya yang sedang bergaya dingin dan cuek. Kiknya kalian udah lumayan akrabnya, perasaan kalian cuma ketemu di acara wisuda aja waktu itu, ujar Raisa bertanya. Iya kak gimana gak akrab, abang lo ini yang selalu gangguin gua kerja kak, bilangnya pasien di sini yang harus rutin diperiksa padahal gak kenpa-kenpa, jawab Rena menjelaskan dengan wajah kesal. Oh jadi ini bang yang lagi diusahanya, sahut Raisa membuat Rian memaang wajah datar sedangkan Raisa menahan tawanya. Gak usah didatarin juga kali bang, mukanya Ika setuju kok kalau gitu, lanjutnya. Iya, ujarnya kemudian dia pun keluar dari ruangan tersebut.
Dih malu dia, ujar Raisa. Diusahain apa Anda? Tanya Rena yang belum connect dengan pembicaraan mereka. Ah GPP lihat nanti aja Ren, kalau serius pasti jadi, jawab Raisa, sedangkan Rena yang tidak paham dan gak mau ambil pusing pun kembali fokus kepada anak Raisa dan Gavin. Oh iya, kenapa Daniel dan istrinya tidak datang? Karena sekarang mereka sedang di luar negeri karena perjalanan bisnis Daniel, jadi tidak bisa datang, namun sudah memberikan ucapan selamat. Kamu sudah siapin nama buat anak kamu Vin? Tanya sang papa. Udah Pah namanya, jawabnya dengan sedikit menggantungkan ucapan yang membuat yang lain penasaran. Dirga Aryana Pratama, lanjutnya dengan tersenyum sambil memandang ke arah anaknya yang sedang digendong oleh mamahnya. Bagus, cocok dengan wajahnya yang ganteng, ujar bundanya Raisa yang disetujui semuanya. Welcome to the world baby Dirga, ujar Sania. Selamat datang Dirga calon mantu, ujar Adit. Sembarangan lo, ogah gua besanan sama lo, ujar Gavin membuat Adit kesal. Ya elah Vin, pelit bener lo, ujar Adit. Bodoh woli, sahutnya sambil melet. Maafin ya Mas Adit, lagi mode manja abis nangis kejar tadi, ujar Raisa membuat Gavin malu. Yang rengeknya saat Raisa memberitahukannya bahwa dia nangis. Serius seorang Gavin yang datar bisa nangis juga, ujar Adit. Dua rius, jawab Raisa. Namanya juga gak tega lihat kamu sakit, yang lo juga nanti nagis pas bini lo lahiran, lihat aja, ujar Gavin sewot. Iya elah gitu doang sensi bener, ujar Adit. Kak gua GK bisa lama-lama nih, masih ada pasien juga, ujar Rena. Iya GPP Tangs ya udah mau jenguk gua, ujar Raisa. Iya sans, apa sih yang nak buat ponakan ganteng gua, jawab Rena. Ya udah saya duluan semuanya, ujarnya yang disetujui semuanya, kemudian dia pun keluar dari ruangan Raisa. Kita juga gak bisa lama-lama nih, mau ke rumah mertua gua, nanti kita main lagi kalau udah di rumah lo ya, ujar Sania. Iya Santang juga udah datang, ujar Raisa. Iya Kak, jawab Sania. Gua duluan Vin, Kak sekali lagi selamat, ujar Adit. Tang bro, jawab Gavin, kemudian Sania dan Adit pun keluar dari ruangan Raisa. Mah, Pah, yah, Bun kalian kalau mau pulang dulu, GPP kalian pasti capek juga kan, ujar Gavin. GPP biar mamah sama bunda di sini dulu nemenin Raisa, biar papa sama ayah aja yang pulang, kan harus ke kantor juga, jawab mamahnya Gavin. Ya udah kalau gitu papa sama ayah duluan ya Kak, Vin, ujar papahnya Gavin. Iya Pak, hati-hati, jawab Gavin dan Raisa. Ayah pulang dulu ya, ujar ayahnya. Iya ya hati-hati, jawab Raisa dan Gavin. Kemudian mereka berdua pun pulang karena harus pergi ke kantor. Kamu kalau mau pulang dulu GPP Vin, biar mamah sama bunda yang jagain Raisa dan Dirga, sekalian kamu ganti baju, ujar mamahnya. Iya mah, Gavin mau pulang dulu, kalau gitu HP Gavin juga di rumah ketinggalan. Yang aku pulang dulu ya, nanti aku kesini lagi, ujar Gavin. Memang benar mereka berdua tidak membawa HP, tadi pun menelpon kedua orang tuanya meminjam telepon rumah sakit karena panik jadi semuanya ketinggalan. Iya mas, hati-hati ya, sekalian HP aku juga bawain, ujar Raisa. Iya, ujarnya, kemudian dia mencium kening istri dan anaknya kemudian keluar dari ruangan itu menuju rumahnya. Setelah hampir 4 hari di rumah sakit, kini Raisa sudah pulang ke rumahnya dan kini mereka sedang bersantai di dalam kamar dengan Gavin yang sedari tadi tidak berhenti menjahili anaknya, bahkan baby Dirganya sedang asik tidur. Adek bangun dong, main sama ayah, ujarnya sambil terus menciumi wajah anaknya. Mas kamu ini biarinlah dia tidur dulu, bentar lagi juga bangun, ujar Raisa kepada suaminya. Yang dia tidur lama BGT, lagian gak capek apa tidur mulu, ujarnya. Ya namanya juga bayi, gimana gak tidur mulu, jawab Raisa. Ya udah, mending sekarang kita pindahin adek ke tempatnya biar aku bisa manja-manjaan sama kamu, ujarnya lagi yang langsung memindahkan anaknya ke tempat tidur bayi. Setelah itu dia langsung tiduran di samping istrinya sambil memeluknya, membenamkan wajahnya di ceruk leher sang istri.
Yang kangen, ujarnya sambil mempererat pelukannya. Ngaco kamu dari tadi kan bareng terus masa kangen, jawab Raisa. Ish kangen manja-manjaan sama kamu, ujarnya. Mendengar itu Raisa pun membiarkan suaminya memeluknya dan dia mengelus rambutnya membuat Gavin tambah nyaman. Namun tak lama terdengar suara bayi nangis. Oek oek oek, oh anak bunda bentar sayang, ujar Raisa yang langsung melepaskan pelukan suaminya dan turun menghampiri anaknya. Ish si adek cemburuan BGT si tadi aja tidur mulu sekarang giliran ayah lagi manja-manjaan sama bunda aja bangun ujarnya sambil cemberut. Tak lama Raisa pun menghampirinya dengan menggendong sang anak yang tadi menangis dan sekarang malah diam. Memang benar mungkin dia tidak membiarkan ayah dan bundanya bermesraan. Kan giliran udah digendong aja diem. Kamu cemburu ya sama ayah karena bundanya ayah ambil ujar Gavin mengajak anaknya bicara saat Raisa sudah meletakkannya di tengah mereka sedangkan sang anak malah tersenyum. Malah senyum apa ayah lucu, oke nih lihat bundanya ayah ambil, ujar Gavin sambil memeluk istrinya erat sedangkan sang anak seolah mengerti yang dibicarakan ayahnya. Dia pun memandang kedua orang tuanya dengan muka yang siap-siap untuk menangis dan benar saja tak lama terdengar suara tangisan sang anak. Oek oek oek, astaga dia seolah mengerti apa yang kita lakukan. Sepertinya kita gak bakal ada kesempatan untuk berduaan yang, ujar Gavin dengan nada lemas sedangkan sang istri hanya tersenyum dan mulai menenangkan anaknya. Kap sayang jangan nangis oke, ayah cuma bercanda ujarnya menenangkan dan anaknya langsung diam. Sini yang tidurin di dada aku, ujar Gavin yang ternyata sudah berbaring bersandar dan Raisa pun langsung meletakkan anaknya di atas dada suaminya dan Gavin pun mulai menepuk-menepuk punggung sang anak. Aku mau masak dulu ya mas jangain dirganya, ujar Raisa. Iya yang kamu tenang aja dia lagi nyaman nih diem aja, ujar Gavin saat melihat anaknya diam saja dan malah sepertinya akan kembali tertidur. Kemudian Raisa pun pergi ke dapur untuk memasak makan malam. Saat ini Raisa sedang masak untuk makan malam dan dikagetkan dengan kedatangan Gavin yang tiba-tiba sambil menggendong sang baby dirga. Loh kok turun emang ngak tidur, tanya Raisa yang masih fokus ke masakannya. Iya ngak malah melek gede matanya kenyang tidur mungkin dia, jawab Gavin. Ya udah kamu tunggu di depan gih, ujar Raisa dan Gavin pun menyetujuinya kemudian pergi ke ruang tengah. Setelah hampir 15 menit kini Raisa sudah selesai masak dan menghampiri suami beserta anaknya yang sedang menunggu di ruang tengah. Mas ayo makan aku udah selesai, ujar Raisa. Makan di sini aja yang suapin ya nih si adek tidur soalnya, ujar Gavin sambil menunjukkan ke arah anaknya yang sedang tertidur. Dasar bayi besar yang manja ya udah bentar aku ambil dulu, ujar Raisa kemudian dia pergi ke dapur untuk mengambil makanannya untuk mereka berdua. Setelah acara makan suap-suapan sekarang mereka sudah berada di dalam kamar untuk istirahat karena sudah malam berhubungan sang anak sudah tidur jadi aman tidur awal sebagai persiapan nanti malam karena harus selalu kebangun saat baby dirga terbangun di tengah malam. Hari terus berlalu kini usia dirga sudah memasuki bulan ke-9 dan dia sudah mulai aktif berceloteh ria apalagi jika saat diajak mengobrol seperti sekarang dia sedang asik tertawa karena diajak bercanda oleh sang ayah sedangkan Raisa tengah sibuk mengerjakan tugasnya. Selesai juga, ujar Raisa saat selesai menyelesaikan tugasnya dan ikut bergabung dengan anak dan suaminya dan duduk di samping suaminya sambil menyandarkan tubuhnya ke sofa. Capek ya yang, ujar Gavin membantu mengelap keringat yang ada di kening sang istri dan memeluknya dan Raisa pun membalas pelukan suaminya melupakan anaknya yang kini sedang memperhatikan keduanya. Dada, ujarnya memanggil sang bunda ya anaknya sudah bisa memanggilnya, dan Gavin, ya. Anak bunda kenapa ujar Raisa sedangkan Gavin tersenyum ke arahnya dan terus memeluk istrinya membuat bayi dirga bersiap akan menangis. Yah dahua, ujarnya dan langsung menangis membuat Gavin memutar bola matanya malas anak ini benar-benar tidak pernah membiarkannya tenang berduaan dengan sang istri.
Kebiasaan deh kamu dek pelit BGT kalau bundanya ayah peluk gak boleh mulu, ujar Gavin. Haha posesif ya adek sama bunda ujar Raisa dan langsung mengendong anaknya itu dan benar saja dia langsung terdiam. Siap-siap gih mamah nyuruh main ke rumah, ujar Gavin saat membaca pesan yang dikirimkan oleh mamahnya. Wah kita mau main ke rumah oma sayang ayo kita siap-siap, ujar Raisa dan langsung pergi ke kamar untuk bersiap-bersiap. Kini keluarga kecil Gavin baru saja sampai di kediaman orang tuanya Gavin. Assalamualaikum, ujar mereka berdua saat memasuki rumah. Waalaikumsalam wah cucu oma udah dateng nih, jawab mamahnya dan langsung mengambil alih cucunya ke gendongannya dan mengajaknya masuk. Wah cucu opa udah dateng sini boy, ujar papahnya Gavin dan dengan senang hati Dirga pun berpindah ke gendongan opanya. Gimana kabar mamah sama papah, ujar Raisa bertanya. Kita baik-baik aja sayang, jawab mamahnya. Kalian nginep ngak di sini, ujar mamahnya bertanya. Kiknya ngak deh mah soalnya besok aku ada meeting pagi-pagi, jawab Gavin. Ya udah GPP yang penting sekarang kalian main mamah udah kangen BGT sama Dirga, ujar mamahnya sambil melihat ke arah cucunya yang sedang bercanda dengan suaminya. Dirga memang sangat lucu tumbuh dengan sangat baik badan yang gemuk membuatnya terlihat lucu ditambah pipi yang tembem dan bola mata yang bulat membuat siapapun yang melihatnya gemas terutama kedua orang tuanya dan mertuanya, termasuk kedua sahabatnya. Seharian ini mereka habiskan dengan berkumpul dan berbincang bersama keluarga Gavin dan sesekali menjahili Dirga yang sangat aktif dan senang bertemu oma dan opanya. Bersambung.